Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode 15. Dan yang ingin tahu cerita sebelumnya, tinggal klik di playlist Dan Anime. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sato dan Kuro pun masih berjalan ke tempat yang ingin dia tuju. Kuro yang mengikuti Sato pun sampai ngos-ngosan dong. Ya jelas sih, kip kaki Kuro baru aja dilepas malah dibuat untuk mendaki. Gila nggak sih? Namun Sato pun masih perhatian dengan Kuro. Dengan Sato membikinkan tongkat untuk Kuro. Kuro pun sangat senang sekali dibikinkan tongkat olehnya. Dan keinginan Kuro masih tetap sama, ingin seperti Sato menjadi pembunuh profesional, tak tertandingi dan tak terkalahkan. Mereka pun lanjut berjalan lagi, namun tiba-tiba dihentikan oleh babi hutan. Dengan pengetahuan Sato sih lumayan juga, kalau babi itu menyeruduk dengan gadingnya akan membuat tubuh robek, dan mungkin akan kehabisan darah, lalu matot. Dan penciuman babi pun sama seperti anjing. Lalu Sato membuat keputusan untuk putar balik 30 meter. Lalu mencari jalan lain. Mereka pun berjalan lagi. Dengan berjalan, Kuro pun melihat ular pun sampai ketakutan. Sato pun lalu menangkapnya dong dan dibunuhnya. Karena bisa dibuat asupan nutrisi buat mereka. Setelah itu, mereka pun sudah sampai di titik yang dia tuju. Sato pun juga lumayan senang karena Kuro berusaha lebih baik dari yang Sato kira. Dari kaki Kuro yang seperti itu. Dan mereka akan menetap di situ sampai lusa. Dan jadi pangkalan mereka. Sato pun lalu mencari kayu bakar. Dan Kuro disuruh untuk mengumpulkan batu buat tempat api nanti. Dengan mengumpulkan batu, Kuro pun memikirkan masih takut akan memakan ular. Setelah bahan terkumpul semua, Sato pun lalu membuat api. Walaupun Sato dikasih Kuro korek, Sato pun tidak mau. Dan menganggap itu seperti kemah. Karena Sato ingin hidup seprimitif mungkin saat di gunung. Dan jangan merusaknya. Karena kecerdasan dan inovasi itu yang dibutuhkan saat di gunung. Api pun sudah jadi. Dan ular pun sudah dibakar. Lalu Sato pergi cari tempat untuk tidurnya. Dan Kuro disuruh untuk memasang tendanya. Setelah Kuro selesai masang tenda, Kuro lalu menunggu bakarannya. Dengan Kuro yang lapar banget, tapi adanya cuma ular. Menyentuh aja Kuro tak berani dan tidak mau memakannya. Lalu Sato pun datang dengan mengambil ular bakarnya yang sudah matang dan memakannya. Sato pun lalu mengasih ularnya ke Kuro. Jika Kuro punya nyali, Sato menyuruh Kuro untuk memakannya dan singkirkan biasnya. Kuro pun memakannya. Karena ternyata rasanya enak, Kuro pun sampai lahap memakan. Dan Sato meminta separuhnya aja. Dan hari pun sudah semakin gelap. Lalu Kuro membantu Sato membuat tenda. Dengan mereka mengobrol banyak hal tentang perbandingan di kota dan di gunung. Setelah itu mereka langsung kembali ke api unggunnya. Sato pun lalu menyiting pisaunya buat berburu besok. Karena hari sudah gelap, mereka akan tidur. Dan Sato menyuruh Kuro agar tidak banyak bergerak di malam hari. Karena ada bahaya tak terduga. Seperti babi hutan, anjing, atau beruang di hutan itu. Sato pun lalu pergi ke tendanya. Kuro yang masih ada di situ sudah bosan.
Baru 10 jam aja, Kuro sudah bosan malah membayangkan saat di kota malah akan enak. Kuro pun langsung masuk ke tendanya akan tidur. Namun, Kuro pun tak bisa tidur karena ketakutan. Melihat di luar tenda ada gerakan, Kuro pun langsung keluar. Dan ternyata, Sato sedang membakar ular di luar. Setelah itu mereka malah makan malam dulu. Lalu mereka pun kembali tidur. Setelah pagi, Kuro melihat Sato sudah ada di depan tenda Kuro. Ternyata Sato pun melihat jejak beruang di depan tenda Kuro. Dan bila bertemu beruang, lalu pura-pura mati, itu akan mati sungguhan. Dan pesan Sato jika bertemu beruang, jangan membelakanginya. Mereka pun langsung berburu makanan. Setelah dapat katak hijau, Sato menyuruh Kuro untuk buat api di tenda. Dan Sato akan cari nutrisi lagi. Kuro pun langsung berjalan ke tenda. Saat berjalan, Kuro melihat tas dan topinya di jalan. Ternyata itu dibawa beruang. Kuro pun menjadi panik dong. Dengan mengingat pesan Sato. Dan Kuro malah pura-pura mati. Untung saja Sato datang mengusir beruang itu. Lalu mereka kembali ke tendanya dan membakar hasil berburunya, yaitu katak dan belalang. Dan Sato pun menganggap makanan itu nutrisinya lebih banyak daripada daging dan ikan. Namun Kuro pun masih banyak gaya dan tidak mau memakannya. Dan malah lebih suka memakan ular. Gak jelas. Lalu Kuro bercerita dengan Sato. Tadi tas dan topinya dibawa beruang dan dikubur. Ternyata itu gawat menurut Sato. Karena beruang itu akan kembali mengambil dan merebut yang sudah jadi milik beruang itu. Dan itu adalah sifat beruang. Dengan begitu, Sato akan memberi pelajaran ke beruang itu. Bila manusia harus ditakuti oleh beruang. Kuro yang mendengar itu pun malah menganggap seru. Bahwa itu patut harus ditonton. Setelah itu, karena Kuro ingin makan ular, Sato pun memanggil ular dengan membakar rambut Kuro di 2 tempat. Sampai-sampai Kuro pun dibuat poni rambutnya. Dengan Sato menyadari dan melihat ke arah tenda Kuro. Dan ternyata tanpa perlu membakar rambut, ular pun sudah ada di bawah tenda Kuro. Dan Shin pun beralih ke Yoko. Yoko yang sedang ada di rumah sedang telepon dengan Kawai. Berjanjian akan minum bareng lagi. Udah habis ya Bolo. Lanjut nanti. Stay tune. Terima kasih.